Hai auditor BPKP, kali ini aku akan mengajak kalian untuk lebih paham terkait standar operasional assessment GCG. Jadi, apa itu assessment GCG? Good Corporate Governance atau GCG merupakan sebuah assessment di mana BPKP memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik. Standar Operational Assessment GCG diatur dalam ISO 9001 tahun 2015 tentang Quality Procedure dan Standar Mutu. Tahapan yang pertama adalah permintaan asesmen oleh mitra. Mitra di sini dibagi menjadi dua, yaitu BUMN dan BUMD. Pada tahapan ini, mitra harus mengirimkan surat permintaan asesmen kepada BPKP. Setelah surat permintaan asesmen diproses, tim asesmen BPKP kemudian akan mengirimkan undangan expose dan surat permintaan data non-formal kepada mitra. Tahapan yang kedua adalah expose oleh mitra. Expose akan dilakukan apabila 80% permintaan data telah terpenuhi oleh mitra. Dalam tahap ini, mitra harus menyiapkan bahan paparan expose. Selanjutnya, expose oleh mitra akan menghasilkan beberapa dokumen berupa notulensi expose, daftar hadir expose, dan surat permintaan data resmi. Apa aja sih substansi yang harus disampaikan mitra dalam menyiapkan paparannya? Jadi, informasi yang harus disampaikan mitra pada saat expose mencakup proses bisnis mitra, histori pelaksanaan GCG, riwayat hasil GCG, peristiwa hukum, dan masih banyak lagi. Tahapan yang ketiga adalah pembuatan TOR, RAB, dan time schedule. Proses ini akan dilaksanakan oleh tim asesmen BPKP apabila telah dilakukan expose oleh mitra. Pada tahapan ini, tim asesmen BPKP telah mengantongi notulen expose dan mulai menyusun TOR, time schedule, dan RAB atau COSIT sebagai dokumen pendukung untuk menyusun surat tugas. Term of Reference atau TOR setidaknya memuat tujuan, ruang lingkup, jadwal kegiatan, metodologi asesmen, hak dan peran, tempat pelaksanaan, penanggung pembiayaan, output, kesediaan para pihak, dan sebagainya. Tahapan selanjutnya adalah penerbitan surat tugas. Direktur atau kepala perwakilan akan menerbitkan surat tugas maksimal 5 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pendukung diterima. Lalu, dokumen apa saja yang dibutuhkan? Dokumen yang dibutuhkan adalah surat pernyataan kelengkapan dokumen pendukung serta tanda terimanya. Dokumen lain yang harus disusun oleh tim asesmen BPKP untuk ditandatangani oleh direktur atau kepala perwakilan antara lain surat pengantar tugas, surat tugas asesmen, KM4, KM5, dan KM9. Selanjutnya adalah entry meeting. Entry meeting dilakukan oleh tim asesmen BPKP bersama mitra setelah surat tugas diterbitkan. Sebelum pelaksanaan entry meeting, tim asesmen harus telah menyiapkan bahan paparan yang akan disampaikan kepada mitra. Pelaksanaan entry meeting akan menghasilkan output berupa notulen, daftar hadir, dan surat pendelegasian apabila direksi atau dewan komisaris berhalangan hadir. Namun, bagaimana jika direksi atau dewan komisaris berhalangan hadir? Solusinya adalah dilakukan penjadwalan ulang dengan syarat maksimal 5 hari kerja setelah jadwal semula atau didelegasikan kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Tahapan yang keenam adalah permintaan QA. Setelah surat tugas diterbitkan, tim asesmen BPKP akan mengirimkan surat permintaan quality assurance kepada pusat. Selanjutnya,
Tim assessment akan mendapatkan balasan dari pusat berupa surat tugas QA atau surat jawaban atas QA yang diajukan. Dua hal yang perlu diperhatikan pada proses ini adalah: 1. Apabila permintaan QA baru dikirimkan setelah masa ST berakhir, permintaan QA dapat tidak dipenuhi oleh pusat kecuali ada perpanjangan masa ST. 2. Asesmen telah menghasilkan BA, namun tidak ada permintaan QA, sehingga tidak ada penugasan QA di pusat. Selanjutnya adalah bagian inti dari seluruh asesmen, yaitu pelaksanaan asesmen. Pelaksanaan asesmen akan dilakukan setelah entry meeting telah dilaksanakan. Dokumen yang dibutuhkan pada proses ini tergantung pada tingkat kecukupan dan kevalidan data yang diberikan oleh mitra. Secara garis besar, terdapat 4 cara dalam pelaksanaan pengumpulan data, di antaranya pengelolaan kuesioner, review dokumen, wawancara, dan observasi. Pengelolaan kuesioner. Tim assessment membuat kuesioner yang berisi parameter-parameter yang bersifat persepsi dan diserahkan kepada mitra. Outputnya berupa informasi hukum, daftar tabulasi, dan lembar jawaban responden yang kemudian akan didokumentasikan dalam bentuk KKA. Review dokumen. Review dokumen dilakukan tim assessment berdasarkan dokumen-dokumen pendukung yang telah diserahkan mitra pada saat entry meeting. Selanjutnya, wawancara. Sebelum melakukan wawancara, tim assessment menyiapkan bahan atau materi wawancara. Output yang dihasilkan adalah: pertama, notulensi atau transkrip wawancara, dan yang kedua, daftar pertanyaan wawancara. Observasi. Observasi dilakukan oleh tim asesmen BPKP apabila data yang diperoleh dirasa belum cukup dan masih perlu dipastikan lagi validitasnya. Setelah semua rangkaian kegiatan telah dilakukan dan didokumentasikan dalam KKA, akan diperoleh skor sementara. Pelaksanaan Quality Assurance. Pelaksanaan Quality Assurance ini dilakukan oleh BPKP Pusat, khususnya Deputi Bidang Akuntan Negara. QA atau Quality Assurance dilakukan setelah surat tugas QA diterbitkan. Proses QA dilakukan sejak awal assessment hingga exit meeting. Dengan berbekal KKA dan skor sementara yang diberikan tim asesmen BPKP, kemudian Rendal atau tim QA akan menghasilkan laporan pelaksanaan QA. Laporan pelaksanaan kegiatan QA juga mencantumkan skor final hasil asesmen. Tahapan asesmen yang ke-9 adalah pra-exit meeting. Tim asesmen BPKP dan mitra melakukan pra-exit meeting setelah ketua tim mengirimkan surat undangan pra-exit kepada mitra untuk mengundang para pemegang saham. Output yang harus didokumentasikan dalam kegiatan pra-exit meeting diantaranya notulensi pra-exit yang berisi draft skor sementara dan daftar hadir pra-exit. Tahapan yang ke-10 adalah exit meeting. Exit meeting dilakukan tim asesmen BPKP dengan mitra apabila telah dilakukan pembahasan skor sementara untuk mendapatkan skor draft final. Dengan kata lain, pra-exit meeting telah dilakukan. Dalam exit meeting, tim asesmen perlu menyiapkan dokumen yaitu 1. Kesimpulan dan area of improvement hasil assessment. 2. Bahan pemaparan exit meeting. Dan yang terakhir adalah undangan exit meeting. Dokumen hasil pelaksanaan exit meeting yang perlu didokumentasikan diantaranya 1. Berita acara skor final hasil exit meeting. 2. Daftar hadir exit meeting. 3. Notula exit meeting. 4. Surat penjelasan alasan penundaan yang ditandatangani oleh ketua tim atau dalnis dan mitra apabila exit meeting tidak sesuai dengan schedule. Dan yang terakhir, surat pendelegasian jika direksi atau dewan komisaris berhalangan hadir pada saat exit meeting. Yang terakhir adalah penerbitan laporan.
tim asesmen BPKP menyusun laporan hasil asesmen apabila data yang dikumpulkan sudah cukup dan ditunjang dengan dokumen-dokumen yang diperoleh pada proses sebelumnya seperti KKA, skor final hasil exit meeting, dan laporan pelaksanaan kegiatan GE. Pada proses yang terakhir ini, dokumen-dokumen yang harus didokumentasikan diantaranya 1. Laporan hasil asesmen 2. Surat pengantar penyampaian laporan hasil asesmen 3. Tanda terima penyerahan laporan hasil asesmen. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah butuhnya penjelasan yang disetujui oleh Korwas apabila terjadi kondisi di mana tanggal laporan melebihi surat tugas atau tanggal penyerahan laporan jauh dari tanggal laporan. Hal penting lainnya adalah konsep laporan harus selalu disertai dengan SPM. Sekian, terima kasih.